Kebanyakan orang kepingin, oh mau jadi kaya, oke, sekaya apa? Nggak tahu, ya kan? Jadi kesalahan pertama adalah ketika orang tidak bisa mendefinisikan seberapa banyak critical mass yang dia inginkan, Ya. karena nggak pernah berhitung. Yep. Oke, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ketika ngitungnya asal. Ya. 1 miliar lah. Selamat malam pemirsa Lestari TV, kita berjumpa kembali dalam program Lestari Way. Our way. Yeay, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Biar ketahuan di sini banyak penonton. Selain pemirsa yang juga menyaksikan kita malam hari ini dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah join, terima kasih sudah bunyikan alarm gitu ya, penanda bahwa acaranya sudah dimulai. Terima kasih. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Yang belum, hey, come on. Ini kita sudah masuk ke episode ke-9 loh. Program Lestari Way yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari Selasa malam jam 8 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di episode ke-9 ini sudah semakin real dan nyata gitu ya. Topik yang akan dibahas yaitu bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai financial freedom. Kita akan langsung dengarkan dari pengalaman hidup seorang APC. Gitu ya Pak Alex ya. Bapak mau bagi pengalaman Bapak kan sebenarnya ini ya? Ya. Pengalamannya Eci lah. Saya sedang belajar menuju ke sana gitu Pak Alex ya. Jadi ada 5 tahapan, yakin 5 aja Pak, cukup 5 aja. Ya, nanti kita show. Jadi kalau kemarin itu kan kita bahas Mbak Eci punya dream life ya, berapa harganya. Bentar, gini. Mbak Eci punya dream life yang halu. No, Mbak Eci punya dream life kan saya hitungin kemarin. Iya. So, minggu lalu itu kita bicara mengenai bahwa hidup impian kita itu ada harganya. Yes. Dan kita hargain berapa harganya. Kebanyakan orang nggak pernah ngitung. Iya. Ya. Kali ini kita akan make it real. Okay. Ya, kita akan bikin real sampai kepada tahapan yang menurut saya semua orang bisa kerjakan. Oke. Jadi judulnya adalah 5 tahapan menuju financial freedom. Sip. Dan Anda juga bisa. Oke. Kita buktikan sekarang. Gini, Pak Alex bisa, Anda juga bisa. Kita semua bisa. Yeah. So jangan kemana-mana. Yeah. Setelah, belum ada ya. Jangan quit, jadi stay tune sampai habis, ya kan? Saya akan buktikan bahwa Anda juga bisa. Iya, karena jangan kemana-mana, stay di sini di channel YouTube Lestari TV, karena nanti Anda pun mempunyai kesempatan loh kalau mau tanya ya lebih jelas, lebih detail lagi dari apa yang nanti akan dijelaskan oleh seorang Bapak Alex gitu. Boleh langsung ketik pertanyaannya ketika beliau sedang menjelaskan di kolom komen ya. Terus jangan lupa seperti biasa kami juga menunggu insight menarik resume Anda di kolom komen yang nanti kita akan cari 3 penanya dan juga 2 insight yang terbaik dan termenarik akan mendapatkan kaos Lestari Way seperti ini, oke? Jadi silakan jangan nunggu sampai disuruh lagi sama saya atau sama Pak Alex untuk ketik, tapi mengalir aja selagi beliau menjelaskan Anda boleh ketik gitu ya Pak Alex ya. Oh iya, sebelum nanti masuk ke langkah-langkah ya Pak Alex, Bapak kan mau ini ya, mau sampaikan dulu nih yang kemarin yang belum sempat terjawab. Oke, jadi ada 2 pertanyaan. Betul, yang karena waktunya habis, jadi yang kita mungkin belum menarik. sempat Saya akan coba bacakan ya, dan Boleh. saya coba jawab. So, Dex Siman, ya. Pertanyaannya adalah ketika berinvestasi jangka panjang dalam perjalanan ada hambatan untuk melakukan investasi tersebut. Yap. Untuk itu hal apa yang dilakukan agar konsisten dalam berinvestasi jangka panjang? Oke. Kalau diikutin dari episode 1 sampai episode 8 kemarin, Ya. ada yang susah nggak yang saya ajarin, yang dijelaskan untuk bangun investment? Ada yang susah nggak? Ya, it is not rocket science kan? Jadi nggak ada yang susah, semua orang bisa kerjakan. Cuma dibutuhkan satu. Konsistensi dan jangka panjang. Iya, iya. Jadi kalau yang satu itu juga nggak bisa, yang konsistensi itu juga nggak bisa, mohon maaf, nggak ketemu. Oke. Ya, jadi konsistensi itu adalah mandatory untuk membangun mesin uang. Itu mandatorinya adalah konsistensi. Ya. Jadi Anda nggak perlu terlalu pintar, Anda nggak perlu punya income terlalu besar segala macam. Yang saya minta please konsisten.
Jadi ini jangan ditawar lagi. Ya. Jadi konsistensi tidak boleh dinego. Ya, you have to have it. Ya, kalau nggak ketemu. Ya, jadi pertanyaannya adalah not negotiable. Ya. Jadi you have to be consistent. Oke. Ngomong-ngomong masalah konsisten, saya mau cerita sedikit. Boleh. Ya, supaya menjadi pengingat kata-kata konsisten. Oke. Ya. Jadi saya itu suka beli sate ayam. Ya, dulu di Denpasar itu di seberang Lipo, di jalan apa tuh? Jalan Tamrin itu ada Bank Lipo dulu, seberangnya itu ada tukang sate. Namanya Pak Anis. Oke. Itu sate ayam paling enak, Juara juara apa? nasional, ya. Juara nasional. Juara Ya. nasional juga, Jadi saya oke. selalu beli sate ayam di Pak Anis. Oke. Nah, kadang-kadang rame pembelinya. Pak Anis tuh nggak punya warung, dia cuma ngemper. Yep. Ya. Kadang-kadang rame penuh gitu, kadang-kadang sepi. Ya. Kalau saya sepi, saya lihat wah lagi sepi nih, enak nih. Jadi saya bisa cepet, gitu ya, dapat ya. cepet datang. Tapi begitu saya bilang, Pak Anis saya mau beli sate, berapa? 20, kan gitu kan saya belinya 20. Oh tunggu ya, masih 200 lagi. 200 lagi 200 orderan? lagi orderan. Jadi dia lagi bikin sate buat 200 tusuk, jadi saya harus nunggu. Oke. So saya tanya sama si Pak Anis, Pak, kok sepi orangnya tapi orderannya banyak? Dia bilang, ya Dek, dia bilang itu. Orang-orang nggak tentu, Dek. Orang-orang kadang-kadang datang, kadang-kadang dia suruh supirnya pesen, atau kadang-kadang dia juga telepon. Pasti Gitu. orang Madura nih kalau udah gitu Orang ngomongnya. Madura. Jadi Pak Anies bilang nggak tentu Dek. Kadang-kadang orangnya datang kayak Ade, atau kadang-kadang dia suruh supirnya untuk pesen, ambil gitu kan. Oh gitu ya. Jadi walaupun sepi harus nunggu saya. Yep. Sambil nunggu saya ngobrol lagi sama Pak Anies sambil dia ngipasin sate. Pak Anies, yang banyak laku itu hari Minggu, hari weekend, atau hari biasa? Ya, nggak tentu Dek. Kadang hari libur rame, kadang hari biasa juga rame, kata si Pak Anies. Oh gitu. Pak Anies, yang laku tuh sate ayam atau sate kambing? Nggak tentu lagi. Nggak tentu Dek. Kadang sate kambing, kadang sate ayam, dia bilang gitu. Terus, jadi Pak Anies, kalau saya mau tahu Presiden Indonesia siapa? Ya, nggak tentu Dek. Kadang Gus Dur, kadang Habibie, dia bilang gitu. Aduh, Pak Anies lagi nonton nggak ya? So, kalimat kadang itu adalah kalimat yang biasa sekali kita kerjakan karena lawannya konsisten. Iya. So kita in order to be inconsistent, kita sering sekali kadang. Ya, saya selalu cerita mengenai kadang ini karena supaya orang ingat. Gampang ingatnya. Supaya orang ingat. Kalau dia nggak konsisten, berarti ingat cerita sama si Pak Anies. Siapa Presiden Indonesia? Kadang Gus Dur, kadang Habibie. Jadi Mbak Dek Siman, consistency is not negotiable. You have to be inconsistent untuk ngebangun mesin uangnya. So karena it's a must, ya? It's a must. Ya. Kalau itu juga nggak bisa, ya sudah, kadang Dek, kadang kaya, kadang nggak ada. Oke, yang kedua, pertanyaan dari subscriber cloningan. Namanya keren banget, subscriber cloningan. Apakah 20 tahun yang lalu Bapak APC sudah memimpikan hidup Bapak yang seperti sekarang? Nah, Apakah hidup yang sekarang sudah terukur saat itu? it's very good question, yes? APC 20 tahun yang lalu itu bokeh. APC 20 tahun yang lalu itu baru start BP Lestari yang nggak tahu tentu arahnya kemana. Okay. Ya, nggak punya nasabah, baru beli bank. Ya, BP Lestari usianya baru 1 tahun kalau 20 tahun yang lalu. 2000 ya berarti? Tahun 2000 ya, jadi bokeh dan tidak tahu arahnya kemana. Ya. Jadi kalau Anda sekarang bokeh ya, dan tidak tentu arah, so Anda seperti saya 20 tahun yang lalu. Jadi nggak apa-apa? Jadi you don't have to worry, you have 20 tahun ke depan, ya kan? Okay. APC yang sekarang ini karena kemudian saya belajar. Dan apa yang saya belajar itu saya sharing di acara ini. Lestari Way 1 sampai 9 sampai hari ini. Itu apa yang saya pelajarin, ya. Dan saya belajar dari banyak guru-guru, baca-baca buku, kemudian coba praktek. Kuncinya adalah belajar dan praktek dan kemudian bertumbuh, ya. Jadi subscriber cloningan, ya. Kalau hidupmu sekarang bokeh dan gak tentu arah, jangan khawatir, ya. Saya juga gitu 20 tahun yang lalu. Pak, berarti 20 tahun lalu tuh Bapak belum memikirkan, Bapak belum ngitung-ngitung juga dong? Enggak. Nah, terus Bapak tahu resep yang untuk ngitung itu sejak kapan? Belajar. Sejak kapan? Belajar. Oke, maksudnya Setelah itu dong kurang ya? lebih saya harus berterima kasih kepada coach saya, teman saya itu Pak Tung, ya, Tung Desa Moringin yang ngajarin saya, yang kemudian ngajak saya berkeliling
berguru ke Guru-guru yang lain. guru-guru yang lain. So yang memperkenalkan konsep-konsep ini adalah Pak Tung, ya, Tung The Semua Ringin. Jadi kalau Pak Tung nonton hari ini, so he is the secret of my success. Asik, thank you Pak Tung. Yeah, Ya. thank you Pak Tung. Ya. Dia yang memperkenalkan. Suatu ketika saya akan cerita. Oke, Ya, oke. this period very interesting. Tapi kita akan cerita pada Next lain, session. pada lain kesempatan. Tunggu aja kejutan berikutnya dari Iya, Pak Alex ya. iya. Pak, coba seandainya gitu ya, 20 tahun lalu tuh Bapak udah ngerti cara-cara yang Bapak nge-share, yang share dari kemarin-kemarin, wow luar biasa dahsyatnya ya Pak ya. Pasti hidup Bapak Kemarin saat kita lihat kan, kita hitung kan, 5 tahun aja itu bedanya Langit dan bumi. Langit dan bumi kan, hampir 2 kali lipat kan. Iya, Ya, iya. so if I learn, kalau saya aja belajar ini lebih awal lagi, ya tapi kan kita nggak bisa turn back time, ya kan? Iya, iya. Jadi Anda yang beruntung kalau sekarang masih punya umurnya 20, 25 tahun, 30, ya kan? Anda masih punya banyak waktu ke depan ya untuk mempraktekkan Ya. apa-apa yang saya pelajari. Oke, ya. Jadi jangan pesimis gitu kalau misalnya di kehidupan tahun 2020 ini pun gitu kan pemirsa masih merasakan hidup yang flat, datar, Yes. kurang puas dan lain sebagainya. Itu saya 20 tahun yang lalu. Nah, itu Pak Alex 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang Pak Alex sudah sharing gitu kan semua kiat-kiat, resep-resepnya tinggal dipraktekin aja. Iya. Tunggu 20 tahun lagi udah pasti 20, lebih dari 20 tahun yang lagi, maka Anda yang cerita di sini. Asik. Ini di Demagendra ya? Demagendra, iya. Di Demagendra, Beda-beda. 20 tahun lagi bicara di Demagendra. Oke, baik. Kayak gitu ya jawabannya ya. Luar biasa pertanyaan. Terima kasih. Terus, thank you juga untuk yang sudah buat insight-insight yang menarik ya. Thank you. Jadi, kita sudah umumkan di hari Jumat yang lalu. Yes, Ya, kan, yes. Pak ya. Oke, next. Abis itu, sekarang baru kita akan segera masuk ke topik yang sudah Oh, ini mau dibacain? Nggak ya? Ditampilin aja? Oke, nggak. Ya, jadi sekarang kita mau masuk ke topiknya, yaitu 5 tahapan menuju financial freedom. Oke. Gitu. Jadi minggu lalu saya atau kita membahas your dream life, Yes, ya kan? my dream. Your dream life, ya kan? Eci itu hidup impiannya seperti apa, ya? Dan kita kasih harga kemarin. Ya, We ya. put the price. How much is the price of our My dream dream life, life, gitu ya. kan? Jadi itu ceritanya, subjeknya, and then kita ketemu dengan angka pertama kali Eci bilang berapa, 1 miliar. Ya, jadi And then- ceritanya tuh sebelum live itu Pak Alex tanya, Ci, nanti kita bahas kamu ya gitu. Bahas apa Pak? Hidup impianmu gitu. Maksudnya Pak, hidup impian gimana gitu? Iya, kamu mau hidup impian kayak siapa? Mau kayak Syahrini? Mau kayak Hotman Paris? Donald Trump? Ya sebut aja, angka bayangin hidup mereka kayak gimana. Ya udah langsung kebayang kehidupan Syahrini, kayaknya dia kalau 1M sebulan ada deh gitu. 1M gitu. Terus ternyata harus di breakdown gitu kan. Buat apa aja, it's not my life gitu. Jadi ya akhirnya ketemulah kegiatan-kegiatan halu yang terencana secara spontan. Jadi ketika awal saya tanya berapa sih Mbak Eci ini hidup impiannya, harganya kalau saya mau hitungin, 1 miliar. Oke. Tapi ketika saya tanya lebih lanjut, benar perlu 1 miliar, dia mulai ragu. Enggak sih, 500 juta gimana gitu kan? Oke, 500 juta ya, iya oke 500 juta. And then ketika kita breakdown kembali, ternyata nggak perlu. ternyata susah tuh ngabisin 500 juta kan, nggak habis 500 juta. And then kita ketemu angka 150 juta. Yes. Dan 150 juta itu adalah totally angka yang berbeda bumi dan langit dengan 1 miliar. Jelas ya, jelas. Berbeda bumi dan langit 150 juta dengan 500 juta ya. So kemudian ketika 150 juta kita hitung dengan mesin kalkulatornya, Ya. ingat ya kan? So berapa? Saya jelaskan mekanismenya ya. Tolong di shoot ke Flip chart. ya kan? Sudah ada Pak, itu kamera khusus hari ini. Ya, Ini kan dia. selalu begini kan? Ini adalah money machine-nya, Ya. mesin uang. Tugas kita adalah membangun mesin uang gitu Ya. kan? Membangun mesin uang, caranya gimana? Dengan berinvestasi. Oke. Kasih uang ke mesin uangnya, Ya. berinvestasi ke mesin uang, hasilnya direinvestasi lagi, Ya. sehingga mesin uangnya kemudian tambah banyak. Ingat kurvanya, gitu, ya Ya. kan? Memanfaatkan apa? Waktu, ya. Semakin lama nanti ini akan ketemu yang namanya critical mass, Critical mass. critical mass. Jadi jumlah yang cukup, ya, sehingga dia bisa memberikan rupiah kembali kepada kita. Ya. Jadi lihat. Kita berinvestasi kepada mesin uang di sini sampai mesin uangnya cukup banyak. Lihat kurvanya begini. Banyaknya uang yang kita kumpulkan, banyaknya investment yang kita kumpulkan di sini akan tergantung berapa banyak investasi kita, Ya. berapa banyak reinvestasi kita,
ya. Kemudian berapa keras mesin uang ini bekerja, ya, dalam bentuk interest, return, dan berapa lama waktunya. Dan kita ingat bahwa waktu ini mempunyai mempunyai fungsi yang sangat spesial karena semakin banyak dia akan mendapatkan efek compoundingnya. Sampai ketemu critical mass, maka critical mass-nya akan mampu memberikan income. Betul? Kepada kita. Betul. Ya. Sehingga kalau income-nya nanti ini lebih besar daripada biaya hidup, ingat? Ya kan? Biaya hidup sesuai dengan gaya hidup, ya kan? Biaya hidup sesuai dengan gaya hidup, maka saya bisa mengatakan saya kaya. Oke. Yang kemarin kita hitung adalah Mbak Eci butuh 150 juta income ini. Sehingga kita hitung berapa critical mass yang diperlukan, ya, pakai kalkulator. Kalau nggak salah ketemu 18 miliar. Untuk 150 juta per bulan, ya, maka dibutuhkan critical mass 18 miliar. Ya. Angka 18 miliar ini tadinya 1 miliar. Kalau 1 miliar sebulan, ini membutuhkan berarti 12 M per bulan. Berarti membutuhkan critical mass angkanya 120 miliar per bulan. Total critical mass 120 miliar. Ya. Itu per tahun ya, 12 miliar per ya. tahun. 1 miliar per bulan, berarti 12 miliar per tahun. Per tahun kan? Ya. Maka membutuhkan critical mass, angka di sini 120 miliar. Ya. Ya. Kalau cuma 150 juta, butuhnya 18 miliar. Ya. Ini sama ini udah bumi dan langit. Betul Bang. Oke. Jadi problem pertama kebanyakan dari kita adalah dia tidak tahu berapa harganya hidup impiannya, nggak pernah berhitung, nggak tahu. Kira-kira aja ya. Malah nggak pernah memikirkan dan nggak pernah berhitung, sehingga dia tidak tahu. And kita tidak bisa achieve something yang kita nggak tahu. We cannot hit the target that do not exist. Gimana caranya? Ya. Kebanyakan orang kepingin, oh mau jadi kaya, oke, sekaya apa? Nggak tahu. Ya kan? Jadi kesalahan pertama adalah ketika orang tidak bisa mendefinisikan seberapa banyak critical mass yang dia inginkan. Karena nggak pernah berhitung. Oke, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ketika ngitungnya asal. 1 miliar lah. Dari mana? Dari bulan ngambilnya, ya kan? Ngasal. Sehingga kalau 1 miliar keinginannya hidupnya 1 miliar seperti Mbak Eci pertama kali, ketemu critical mass-nya 120 miliar. Halu. Otaknya mengatakan mimpi lu. Ya kan?